Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya kami hormati Ibu Pengampu MK Perancangan dan Pengembang Kurikulum. Hal ini diampu oleh dosen Ibu Rani Sofia SPD NPD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan bukti penilaian. Saya sendiri Muhammad Azhar Rusni dan anggota saya Nabila Zahratul Sita, Novita Sari Pasaribu, Yunsa Siotam, Puspa Hutianti, dan Saudari Radasari. Baiklah, yang pertama, pengertian Understanding by Design atau UBD akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Akan menjelaskan mengenai Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design ini merupakan sebuah desain atau kerangka dalam pembelajaran yang pertama kali dibuat oleh Grant Wiggins dan McTighe. Diartikan sebagai sebuah desain pembelajaran yang tujuannya fokus pada pencapaian pemahaman siswa secara holistik, yang artinya pemahaman yang diharapkan dalam kerangka ini adalah pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya sekedar siswa tahu, akan tetapi bagaimana siswa dapat menggunakan pengetahuan itu di kehidupan nyata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah menjelaskan bagaimana itu kerangka dalam pembelajaran UBD. Berikutnya, tahapan-tahapan daripada understanding by design, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, hasil yang diinginkan, bukti penilaian, dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Dalam hal ini, tahapan UBD akan dijelaskan oleh Saudari Novita. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Aplikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini disebut juga sebagai tahap tentukan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Tujuan berdasarkan standar kurikulum dari pemerintah yang berupa kompetensi KD dan indikator dari masing-masing mata pelajaran atau capaian pembelajaran. Nah, ketika guru merencanaan perlu dilihat kembali 1 atau 2 ataupun hasil yang akan dapat diketahui oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Bukti dapat bukti penilaian. Nah, jadi itu dapat melihat tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Nah, pada tahapan ini tentukan apa bukti jika siswa telah memilih pemahaman yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada bagian ini kita memberikan asesmen kepada siswa untuk mengetahui sejauh apa pemahaman siswa. Nah, jadi dalam kelas kita bisa membagi asesmen itu berupa formatif, di mana formatif ini selama pembelajaran berlangsung, dan sumatif di akhir dari pembelajaran. Nah, jadi kita bisa memilih tipe-tipe dalam pemberian asesmen. Itu bisa seperti tanya jawab, esai, bermain peran, proyek, kuis, dan lain sebagainya. Kemudian merencanakan pembelajaran. Nah, pada langkah ini yang harus dilakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan strategi, metode, dan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran tersebut, sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Demikian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novita yang telah menjelaskan tahapan UBD, hasil diinginkan, bukti penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Berikutnya, bagaimana cara menentukan bukti penilaian yang akan disampaikan oleh Saudari Puspa. Pada Saudari Puspa di sini.
Yensa, moderator. Yensa, ya, maaf. Untuk menentukan bukti penilaian ini akan dijelaskan oleh Saudari Yensa. Disilakan Saudari Yensa. Menentukan bukti penilaian. Nah, pada tahap dalam kerangka understanding by design ini, pada tahap ini untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Tahap 2 dari proses desain ini penting untuk memastikan bahwa instrumen penilaian yang kita kembangkan sesuai dengan kriteria penilaian. Di antaranya harus mencakup yang telah ditentukan dan dapat mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bisa berupa keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang diharapkan peserta didik miliki setelah menyelesaikan pembelajaran. Setelah kriteria penilaian, waktu yang tersedia, sifat tugas yang dilakukan siswa, dan banyaknya jumlah materi yang telah disampaikan. Menurut Wiggins dan MC Teige, ada 6 aspek menunjukkan bahwa bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan understanding by design. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yensa Sultan. Berikutnya, mengenai tentang bagaimana metode dalam menentukan penilaian yang terdiri dari 2 aspek, yaitu tugas proyek dan bukti lainnya. Hal ini akan disampaikan, dijelaskan oleh Saudari Puspa. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana metode penilaian. Nah, seorang guru nanti akan menentukan apakah peserta didik itu telah mencapai pemahaman yang diinginkan atau sebaliknya. Dengan demikian, maka ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tugas proyek dan yang kedua bukti lain. Yang dimana tugas proyek ini meminta agar peserta didik untuk menerapkan pembelajaran yang dalam situasi yang otentik, maksudnya menilai pemahaman dan kemampuan pada peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah bukti lainnya, di mana bukti lain ini berupa seperti kuis, tes, pengamatan, ataupun portofolio yang digunakan dalam melengkapi penilaian-penilaian dari pengetahuan-pengetahuan peserta didik tersendiri. Kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, materi berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui bukti seorang siswa itu telah memahami? Yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, menjelaskan, yang kedua menginterpretasikan, yang ketiga mengaplikasikan atau menerapkan. Dalam 3 aspek ini akan dijelaskan oleh Saudari Rada. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD. Yang pertama itu menjelaskan. Dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip, memberikan penjelasan yang benar dan sistematik mengenai fenomena, fakta, dan data, serta membuat hubungan dengan wawasannya dan memberikan contoh atau ilustrasi yang jelas. Menjelaskan teori dan ilustrasi yang menyediakan pengetahuan dan dibenarkan. Itu menginterpretasikan kesimpulan terbatas, artian dari siswa harus membiarkan mereka bekerja dengan kemampuan menggunakan pengetahuan dengan efektif dalam situasi yang baru dan bermacam-macam dalam keadaan realistis. Tentu menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu dengan menggunakannya, mengadaptasikannya, dan menyesuaikannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rada. Berikutnya, bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD ini adalah yang keempat, perspektif. Yang kelima, empati dan pengenalan diri. Nah, bagian perspektif ini adalah bagaimana siswa itu mampu berpikir secara kritis. Siswa dengan berperspektif mengekspos sesuatu yang dipertanyakan dan diperiksa dengan asumsi, kesimpulan, dan aplikasi. Nah, dalam contoh dalam tabel ini adalah misalkan siswa berpikir kritis bagaimana mengekspos sesuatu yang dipertanyakan diperiksa dengan asumsi, kesimpulan dalam aplikasi pembelajaran tersebut. Yang kelima, empati. Dalam empatinya adalah bagaimana kemampuan siswa itu untuk merasakan orang lain atau dampak kepada diri dari sekitarnya. Sebagaimana contoh dalam tabel yang telah diberikan dengan tema lingkungan sekitar,
Dalam contohnya empati adalah bagaimana siswa merasakan dampak pencemaran, bagaimana siswa berpartisipasi menjaga lingkungan dari pencemaran sebagai bukti empati terhadap lingkungan tersebut. Yang keenam, pengenalan diri. Bahwasanya dapat diketahui siswa itu memahami dan pembelajaran ini adalah mampu mengenal dirinya, kesadaran peserta didik mengevaluasi untuk membentuk pribadi untuk memahami pelajaran berikutnya. Nah, baik itulah hasil diskusi kami mengenai tentang tahap 2, tugas dari kelompok 4 menentukan bentuk-bentuk penilaian berdasarkan pendekatan dengan understanding by design. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.